ada siswa yang kaya dapat KJP. Kan enggak juga, ada BPK, ada BPKB. Semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada. Ya. Jelas ya, jelasin seperti itu. Pak, berarti hari Senin silakan untuk berlaga di pilkada, tapi jangan mengkambing hitamkan saya. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya ya ketika Heru disindir oleh Anies Baswedan agak nada marah-marah begitu kan. Ada apa begitu? Padahal itu penilaian masyarakat Indonesia sebenarnya, bukan Anies Baswedan yang menilai Heru, tapi masyarakat Indonesia, masyarakat DKI Jakarta. Nah, kalau seumpama Heru saya kira marah-marah dan mengatakan jangan kambing hitamkan saya, justru ya si Heru itu salah sasaran begitu kan. Mereka dikritik oleh masyarakat DKI Jakarta, terus kemudian menanyakan kepada Anies Baswedan saat itu begitu kan. Menanyakan bagaimana dengan masyarakat kalau Anies Baswedan menjabat gubernur DKI Jakarta lagi, jangan seperti kepemimpinan Heru. Nah, akhirnya masyarakat melihat ya, ditanyakan kepada Heru begitu kan. Akhirnya Heru mengatakan apa? Jangan kambingkan hitam, jangan jadikan kambing hitam saya, katanya begitu kan. Kalau mau kontestasi silakan. Nampaknya Heru tidak diterima begitu kan ya. Kenapa kok tidak terima? Padahal ini kritikan masyarakat Indonesia, masyarakat DKI Jakarta itu sendiri. Ya kalau mereka tidak punya prestasi ya setidaknya jangan acak-acak. Kan begitu logikanya begitu dari masyarakat DKI Jakarta. Nah, inilah yang kemudian sampai hari ini ya nada si Heru itu begitu kan, seolah-olah Anies Baswedan mengkambing hitamkan di situ begitu kan ya, seorang Heru Budi. Padahal kalau kita lihat nggak ada seperti itu begitu. Bahkan ini kita lihat saja, dituding Anies potong kebijakan, Heru Budi silahkan berlaga di pilkada, jangan kambing hitamkan saya. Nah, yang menjadi kambing hitam ya siapa begitu kan? Padahal Anies Baswedan tidak seperti itu begitu kan, tidak menuding seperti itu. Nah, yang ditanyakan itu adalah masyarakatnya sendiri begitu. Jadi yang dirasakan sendiri. Maka kalau nada Heru seperti itu jelas begitu di depan mata bahwa prestasi yang dilakukan Heru Budi ya itu aja begitu kan. Bahasanya si Heru ya, mereka mengatakan begini, saya hanya menata saja, saya hanya menatasnya. Padahal praktiknya begitu kan, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan di situ begitu kan, mulai dari bagaimana potongan dari dari beasiswa, terus kemudian dengan yang lain dan sebagainya. Katanya tidak tepat sasaran alasannya. Ya, pada kenyataannya adalah seolah-olah masyarakat di Jakarta itu tidak terima begitu kan ketika mereka seperti itu begitu. Pada akhirnya ya masyarakat diambang kebingungan. Kenapa sih Heru kalau tidak punya prestasi nggak usahlah ya sana sini, nggak usahlah ngomong seperti itu. Seperti contoh misalnya ini, Heru Budi marah-marah merasa dikambing hitamkan. Padahal komen-komen di IG dia banyak yang geluh masalah KJP. Kita lihat saja di situ begitu kan. Kenapa kok masih seolah-olah mereka beranggapan dikambing hitam kan, padahal tidak begitu. Bahkan ini Heru Budi is the best lah ya, buktinya hasil survei Litbang bisa paling atas. Salah deh, paling bawah. Nah 1%. Ya memang kinerja Heru yang saya amati ya jauh begitu kan. Padahal sudah berapa tahun mereka begitu menjadi PJ Heru. Padahal pertama kali kayaknya begitu kan ya seluruh Indonesia. Tapi pada kenyataannya kalau memang tidak mau dikritik ya nggak usah lah jadi pejabat. Itu aja kok repot begitu kan. Bahkan Heru Budi ya tidak perlu mengeluarkan statement seperti tos ya. Kita hidup di Jakarta dengan cerdas melihat dan mengalami betapa Heru Budi mundur teratur dalam kualitas layanan, katanya begitu kan. Anies Baswedan Bapak Heru Budi ya nggak pernah potong kebijakan apalagi ngecor ya sumur resapan. Beliau selama ini tidur dan sekalian muncul paling di spanduk yang ada muka dia. Janganlah asal tuduh, kasihan beliau. Ini komentar netizen begitu kan. Padahal itu pernyataan dari masyarakat DKI Jakarta sendiri begitu kan, bahwa kalau Pak Anies menjadi gubernur lagi, terpilih lagi di situ begitu kan, jangan ya pemimpin itu seperti Heru begitu kan ya.
ya. Ini semuanya harus dikembalikan seperti KJP dan sebagainya begitu kan. Itu harus dikembalikan, kabarnya begitu. Kenapa si Heru tersinggung begitu kan. Ini yang mesti kita lihat begitu kan ya. Kalau memang tidak mau tersinggung, nggak usahlah jadi pejabat ya. Yang namanya kritikan dari masyarakatnya sendiri kok begitu kan. Malah mengatakan ya jangan mengkambing hitamkan saya ya, kalau mau kontestasi silahkan, kabarnya begitu. Nampaknya si Heru mulai agak gimana begitu kan, padahal yang kita lihat begitu nadanya agak nada marah-marah di situ begitu kan. Kasihan ya seperti Heru di situ. Nampaknya itulah kalau gubernur hasil giveaway kata netizen begitu. Kata netizen seperti itu begitu. Makanya saya sampai hari ini berpikir bahwa kalau kepemimpinan Anies Baswedan sangat baik, ya diteruskan aja. Itu aja kok repot begitu ya. Bahkan ini dituding Anies ya potong kebijakan. Heru Budi silakan berlaga di Pilkada DKI Jakarta. Ini komentar atau dari media begitu kan ya. Pejabat Heru Budi, ya Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta Anies Baswedan untuk tidak membawa-bawa nama dalam kampanye Pilgub DKI Jakarta. Silakan untuk berlaga di Pilkada tapi jangan kambing hitamkan saya, kata Heru usai acara ya Bangga Berwisata di Indonesia. Heru menyampaikan hal ini merespon tudingan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang kini bersiap untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Anies mengatakan kebijakan yang dibuatnya saat menjadi gubernur dipotong oleh Heru. Karena memang begitu kenyataannya. Nah, lantas bagaimana begitu kan ya? Akhirnya apa yang terjadi? Saya kira bahwa kalau memang dipotong ya akui dipotong begitu kan ya. Karena saya melihat memang ada dipotong di situ dengan alasan kabarnya orang yang menerima itu kaya begitu kan. Ya, secara realistis ya masyarakat akan bisa menilai itu sendiri begitu kan. Ukuran tolak ukur kaya itu seperti apa ya. Orang yang akan mendapatkan seperti apa dan sebagainya. Itu yang perlu kita amati betul ya. Jadi yang dikritik itu adalah masyarakatnya sendiri. Justru Heru Budi mengatakan jangan jadikan kambing hitam. Ini gimana begitu kan ya? Tuh, coba saya lanjutkan ya. Begini terus kemudian ini dia bercerita begini. Dia menilai bahwa menjabat sebagai gubernur pada 2017-2022 kondisi Jakarta aman, damai dan tenang. Anies menegaskan jika dia kembali terpilih sebagai gubernur, suasana itu akan kembalikan lagi. Nah, akan kembalikan lagi ya mungkin dengan segi kebijakan yang ada. Nampaknya Heru Budi ini tidak mengerti dalam konteks itu, terpengaruh dengan media-media yang menyatakan bahwa ya dipotong inilah, dipotong itu dan sebagainya. Ya, karena Anies Baswedan mengatakan konteksnya itu adalah masyarakat yang menilai, bukan perkataan Anies Baswedan. Ya, karena mungkin si Heru diambang kebingungan karena surveinya kecil mereka begitu kan ya. Kecil ya. Bagaimana tidak kecil? Nggak kelihatan kok prestasinya di situ begitu. Prestasinya apa nggak kelihatan. Apa dampaknya dan sebagainya begitu. Bahkan dia menilai ada beberapa kebijakan yang dipotong oleh pemerintahan yang menjabat saat ini. Kami akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong itu. Itu jawaban dari Anies Baswedan kepada masyarakat. Karena masyarakat itu menanyakan kepada Anies Baswedan, Pak, kenapa ini kok dipotong, ini kok dipotong? Kata Anies Baswedan, saya akan kembalikan. Nah itu. Akhirnya kata Heru, jangan dijadikan kambing hitam. Ini gimana logikanya begitu? Heru mengklarifikasi bahwa jabatannya sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta baru mulai Oktober 2022. Dia mengklaim saat itu implementasi anggaran pendapatan belanja daerah APBD untuk 2022 sampai 2023 sudahlah berjalan. Anies ya resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS ya untuk maju Gubernur Pilgub Jakarta. PKS memasangkan Anies dengan Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta. Nah, inilah yang kemudian ya kalau menurut saya pribadi kalau ada tudingan-tudingan seperti itu seharusnya Heru kan tidak perlu mengungkapkan hal ini, mengungkapkan kemarahan di situ, tidak perlu bagi kami. Karena yang kita lihat adalah bahwa ya di kinerja mereka, kalau kinerja mereka buruk, masyarakat di Jakarta sendiri yang bisa menilai, bukan Anies Baswedan begitu kan. Anies Baswedan hanya menjawab bahwa apa yang kemudian ditanyakan begitu kan, bahwa kebijakan Heru banyak yang dipotong begitu kan. Ya kita lihat saja, Anies Baswedan menjawab ya nanti saya akan kembalikan itu. Dengan adanya seperti ini, wah si Heru sudah kalang kabut begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan, ya tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.